Sebentar, Ibu mau rekam dulu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang skala. Jadi, tolong perhatikan ya. Oke, sekarang pernah belajar skala di SD? Pernah. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Apa itu skala? Apa itu skala? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tidak ada ya? Oke. Skala adalah, Ibu jelaskan dulu ya. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya atau perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, biasanya skala kalian temukan di mana? Pernah lihat skala kan? Di peta. Oke, betul sekali. Biasanya skala itu ada di peta. Selain di peta, di mana lagi? Oke, selain di peta, biasa juga kalian temukan di denah rumah ataupun denah lokasi. Kemudian bisa juga rancangan benda. Nah, rancangan benda misalkan ingin membuat rumah, maka dibuat miniaturnya dengan menggunakan skala juga. Biasanya skala ini mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah atau benda. Nah, tadi katanya itu biasanya ditemukan pada sebuah peta. Nah, skala terdapat pada peta maupun globe yang selalu menunjukkan pengecilan. Artinya ukuran pengecilan terdapat pada gambar yang lebih kecil daripada ukurannya atau biasa dikenal dengan faktor skala. Yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran. Ingat, hanya mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk. Itulah skala. Ukuran hanya diperkecil tapi bentuknya tidak berubah. Sampai sini paham? Sampai sini paham anak-anak? Tanya. Terlalu cepat Ibu jelaskan? Udah ya. Oke, selanjutnya. Skala biasanya dituliskan dengan 1:P. Ini P ini artinya variabel ya. Variabelnya ini bisa berubah-ubah. Mau nilainya bisa 100, 200, 250, dan lain-lain. Nah, artinya skala 1:P yaitu ukuran setiap 1 cm pada gambar ini mewakili P cm pada benda sebenarnya. Maksudnya seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan ya. Nah, di sini ada gambar peta apa ini? Peta apa? Provinsi. Ada peta Pulau Kalimantan. Nah, di sini biasanya kalian pasti akan temukan skala. Skalanya ini yang dilingkari ya. Nih, skalanya berapa? Kelihatan nggak? 1:1. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya. Oke, Ibu bacakan aja ya. Oke, skalanya itu tertulis 1:6 juta. Yang artinya ketika kalian mengukur jarak di sini dengan menggunakan penggaris, berarti setiap 1 cm pada gambar berarti mewakili 6 juta cm pada jarak sebenarnya. Itulah maksud dari skala. Paham? Paham sampai sini? Paham. Oke.
Jadi kalau 1:6 juta berarti ketika kalian mengukur dengan menggunakan penggaris di peta setiap 1 cm berarti mewakili 6 juta cm pada jarak yang sebenarnya ya. Oke. Sekarang kita ke rumus skala. Oke, skala rumusnya karena tadi skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya, berarti skala yaitu untuk mencari skala rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian dari rumus ini kita bisa uraikan lagi menjadi rumus seperti ini. Sebenarnya dasarnya dari sini ya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, dasarnya itu dari sini. Kemudian diuraikan rumusnya menjadi seperti ini. Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikalikan dengan skala. Kemudian ketika kalian ingin mencari jarak sebenarnya berarti tinggal pindahkan aja ini jarak sebenarnya ke sebelah kiri, skalanya ke bawah. Sehingga rumusnya yang didapat seperti ini. Yang ketiga, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Ibu terlalu cepat menjelaskan? Enggak ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Oke, di sini Ibu kasihkan contoh soal. Gini di sini. Misalkan soalnya itu jarak antara kota Bontang dengan Tarakan di peta adalah 14,1 cm. Di peta diketahui besar skalanya adalah 1:2.500.000. Pertanyaannya, berapakah jarak sebenarnya kota Bontang dengan Tarakan? Ini artinya ketika kalian menarik garis gambarnya ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yaitu kita pakai diketahuinya dulu. Apa yang diketahui dari soal? Apa yang diketahui? Jarak antara kota Bontang dengan Tarakan di peta. Oke, betul sekali. Jarak antara kota Bontang dengan Tarakan yang ada di peta yaitu 14,1 cm. Skalanya adalah 1:2.500.000. Oke. Nah, sekarang skala ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi seperti ini. Menjadi 1/2.500.000. Nah, kalau sudah kalian buat seperti ini, baru yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Oke, jarak sebenarnya tadi adalah, di rumus adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Oke, sekarang jarak pada petanya tadi berapa? 14,1 cm. Oke, 14,1 cm. Berarti tinggal dimasukkan aja ini ke dalam rumus. Berarti 14,1 baru dibagi dengan skalanya adalah 1/2.500.000. Cara selanjutnya yaitu karena ini adalah pembagian, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Kalau diubah ke bentuk perkalian berarti apa yang berubah? Apa yang berubah? Ada yang tahu? Dibalik. Oke, betul sekali. Berarti dibalik. Yang dibalik yang pecahan yang di belakang ya? Ya, Bu. Berarti nanti dibalik. Menjadi dikali 2.500.000 per 1. Nah,
kalau sudah seperti ini, baru tinggal kita kalikan. 14,1 dikali 2.500.000 per 1, hasilnya adalah 35.250.000. Tapi ingat ya, satuannya masih sentimeter. Karena tadi ukurannya masih sentimeter. Nah, sekarang ukurannya ini kita akan ubah ke dalam bentuk kilometer. Masih ingat kan tangga konversi satuan? Kalau dia turun berarti apa? Dikali atau dibagi? Dibagi. Kalau turun berarti dia Dikali. Kalau turun Dikali. berarti dikali. Kalau naik berarti dia harus dibagi. Nah, sekarang sentimeter ini kita ubah ke dalam kilometer. Berarti harus dibagi. Kita lihat dulu berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau nolnya ada 5, berarti dia masuk dalam 100.000. Berarti ini kita bagi dengan 100.000. Berarti 35.250.000 dibagi dengan 100.000, hasilnya 2,5. Satuannya adalah kilometer. Jadi jarak sebenarnya Kota Bontang dengan Tarakan adalah 352,5 kilometer. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang ngerti? Paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Nah, ini tadi adalah mencari jarak sebenarnya pada peta. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu tentang denah. Nah, tadi kan contohnya skala itu ada di peta sama denah. Nah, sekarang ini ada denah. Nah, ini soalnya ya. Pada sebuah denah, rumah Pak Chandra digambar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 kali 12,5 cm. Jika denah tersebut menggunakan skala 1:100, luas rumah Pak Chandra sebenarnya adalah, nah yang diketahui apa? Luasnya? Yang diketahui apa? Dari soal ini apa yang diketahui? Panjang rumah Pak Chandra. Oke, betul. Panjang rumah Pak Chandra berapa? Ini anggap kita yang ke bawah ini panjang ya. Berarti yang ke sana adalah lebar. Panjangnya berapa? 12,5 cm. Oke. Kita ambil yang di depan adalah panjang, yang ke belakang adalah lebar. Yang ini. Ada kan denahnya? Kita ambil yang di depan. Berarti yang di depan panjangnya adalah 7, lebar ke belakangnya adalah 12,5 cm. Skalanya berapa? 1:100. Oke, betul sekali. 1:100. Berarti kita bisa buat penyelesaiannya seperti ini. Diketahui dulu ya. Kalau soal cerita itu usahakan pakai diketahui. Biar kalian lebih paham. Nah, ukurannya denahnya adalah 7 cm dikali 12,5 cm. Berarti panjangnya yaitu 7 cm. Berarti lebarnya adalah 12,5 cm. Selanjutnya, skalanya adalah 1:100. Berarti dibuat ke dalam pecahan menjadi 1/100. Oke, kalau sudah seperti ini, baru yang ditanyakan adalah luas rumah Pak Chandra sebenarnya. Berarti kita cari dulu jarak atau panjang pada panjang sebenarnya ya. Nah, tadi kan panjang sebenarnya sama dengan panjang pada gambar, berarti dibagi dengan skala. Tadi kan kalau peta adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, kalau yang ini denah berarti panjang pada gambar dibagi dengan skala.
Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. Berarti panjangnya adalah 7 dibagi dengan skalanya adalah 1/100. Kemudian kita ubah ini ke dalam bentuk apa lagi? Kali Bentuk berarti yang mana yang dibalik? Jadi 100/1. 100 hasilnya. Maaf ya, kayaknya ada gangguan sedikit. Bu, ada suaranya, Bu. Oh, masih diet, Bu. Oh iya, maaf. Sudah kedengaran? Udah. Oke, Ibu lanjut ya. Ibu ulang. Nah, sentimeter biasanya kalau dalam bentuk rumah itu ukurannya adalah ukuran apa? Apakah kilometer? Meter. Meter. Oke, bagus. Berarti biasanya rumah ukurannya adalah meter. Berarti sentimeter ini kita akan ubah ke dalam bentuk meter. Nah, meter, sentimeter ke meter naik atau turun? Naik. 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 Naik berapa langkah? 2. Nah, berarti kalau 2 berarti dibagi berapa? 100. 100, betul sekali. Berarti nolnya ada 2. Berarti dibagi dengan 100. Berarti 700 dibagi 100 hasilnya adalah 7. Oke, berarti panjangnya adalah 7 meter. Selanjutnya kalau sudah kita dapat panjangnya, berarti tinggal kita cari lagi lebarnya. Rumusnya sama. Berarti lebar pada gambar dibagi dengan skala. Berarti 12,5 dibagi 1/100. Kemudian pembagian diubah menjadi perkalian, betul sekali. Berarti ini diubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara dibalik. Yang dibalik yang di belakang ya, yang pecahan ini. Menjadi 100/1. Nah, 12,5 dikali 100 hasilnya berapa? 12,5 dikali 100 hasilnya berapa? Oke, 1250 cm. Nah, sekarang kita ubah lagi nih ya ke dalam bentuk meter. Berarti dibagi berapa sentimeter tadi ke meter? 2. Dibagi 100. Oke, berarti 1250 dibagi 100 hasilnya adalah 12,5 meter. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas, berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti tinggal dikalikan. 7 kali 12,5 hasilnya adalah 87,5 meter persegi. Oke. Jadi dapat dikatakan bahwa luas rumah Pak Chandra adalah 87,5 meter persegi. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Sudah paham? Paham. Paham. Oke, paham ya? Oke, mau di screenshot atau mau ditulis? Lebih baik di screenshot ya. Kalau ditulis kayaknya Udah. udah. Oke. Oke, kita tadi sudah mengerjakan berapa soal? 2. 2 ya. Oke. Tadi yang pertama soal tentang apa? Skala. Sebenarnya. Jarak pada Yang pertama tadi soal tentang jarak sebenarnya ya. pada Pada peta. Soal yang kedua tentang denah. Oke, selanjutnya. Ini soalnya agak mirip dengan soal yang pertama, yaitu pada peta. Tapi bedanya yang ditanyakan adalah waktu. Oke, ini soal yang terakhir ya, Ibu jelaskan. Oke, kita soal yang ini. Contohnya ya, kota A dan kota B digambar dalam sebuah peta dengan skala 1:500.000. Jarak kedua kota dalam peta tersebut adalah 8 cm. Pak Budi berangkat dari kota A ke kota B dengan mengendarai sepeda motor. Jika kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut 50 km per jam, waktu tempuh yang dibutuhkan Pak Budi adalah, oke, dari soal sini apa yang diketahui? sama jarak dalam satu. Apa? Apa yang diketahui? Jarak kota A dan kota B. Oke, jarak kota A ke kota B berapa pada peta? 8 cm. 8 cm, betul. Kemudian skalanya berapa? 1/500.000. Oke, kemudian kecepatannya berapa? 50 km per jam. Oke, berarti ada 3 yang kalian ketahui ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah skala, kemudian jarak pada peta, kemudian kecepatan yaitu 50 km per jam. Oke, yang ditanyakan adalah waktu tempuh yang dibutuhkan. Oke, sekarang sebelum kita mencari waktunya, hal yang paling pertama yang kalian harus cari ketika menemukan soal seperti ini adalah mencari jarak sebenarnya. Oke, jarak sebenarnya sama seperti tadi soal yang pertama. Yaitu jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Oke, selanjutnya tinggal dimasukkan. Berarti 8 dibagi 1/500.000. Kemudian, apa yang diubah? Dikali, betul sekali. Berarti dikali, berarti yang diubah, yang dibalik yang mana? Yang di belakang. Oke, yang di belakang, yaitu menjadi 500.000 per 1. Selanjutnya, 8 dikali 500.000, hasilnya berapa? 5 kali 8, 40. Berarti nolnya ada berapa? Nolnya ada 6 ya, berarti hasilnya adalah 4 juta cm. Nah, kemudian ini kita ubah lagi ke dalam bentuk satuan kilometer. Oke, tadi kilometer, sentimeter ke kilometer naik berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Berarti dibagi berapa? 1.000. Bagi 100.000. Berarti 4 juta dibagi 100.000 hasilnya adalah 40 kilometer. Oke, sampai sini belum selesai ya. Ini baru kita mencari jarak.
Oke, kemudian tinggal kita mencari waktu. Waktu yaitu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Mungkin kalian bisa menemukan rumus ini di rumus fisika atau IPA ya. Oke. Tapi ini juga bisa masuk ke dalam matematika. Jadi, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi berapa? 40. 40 kilometer. 40. Kecepatannya berapa? 50 kilometer per jam. 50. Bagus. Tinggal dimasukkan ya. Nah, ini kan satuannya sudah sama, kilometer-kilometer. Ya kan? Berarti tinggal dihilangkan aja satuannya. Menjadi 40 per 50. Nah, selanjutnya ini tinggal kalian kecilkan atau sederhanakan. Nolnya bisa dicoret. Sehingga menjadi 4 per 5 jam. 5 jam. 4. 1 jam berapa menit? 60. 60. Berarti tinggal kalian kalikan aja. Berarti 4 per 5 dikali 60 menit. Berarti 60 dibagi 5 hasilnya adalah berapa? 12. 12. Berarti 12 dikali 4? 48. 48. Berarti ini ya tadi ya. Ini 12. Berarti 4 dikali 12 hasilnya adalah 48. Betul. Oke, jadi waktu tempuh yang dibutuhkan Pak Budi adalah 48 menit. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adiknya siapa yang nangis? Anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Sudah paham? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham bisa di screenshot lagi ya. Oke. Kalau sudah paham bisa di maaf ya. Tadi sudah di screenshot kah? Sudah. Sudah ya? Oke anak-anak. Karena waktunya juga tinggal 5 menit. Berarti sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu ya. Oke. Tugasnya nanti akan Ibu share di Google Classroom. Caranya hampir sama seperti yang Ibu jelaskan. Kemudian di Google Classroom juga nanti Ibu kasihkan materi yang ada penjelasan yang lain tentang soal-soal yang lain. Oke, sebentar Ibu mau lihat lagi. Ibu mau add ya. Oke, 23. Ada yang belum di absen tadi? Yang belum masuk namanya, Alvina tadi ada ya? Aprilia. Ya, Bu. Ada? Aufa? Aufa ada? Aufa? Nggak ada. Siapa yang belum? Irfan, ada Irfan? Nggak ada ya. Isni? Nggak ada. Juliani? Marwan? Nggak juga ya. Muhammad Aidin? Muhammad Irman? Nabila ada? Nala?
Putri. Rehan ada nggak Rehan? Ya. Zakia nggak ada. Ya anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kita tuh Oke anak-anak. Maaf ya, jaringan keluar. Oke anak-anak, sampai sini aja dulu pembahasan yang Ibu. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan ya. Oke. Karena waktunya sudah habis. Sampai jumpa lagi. Oh ya, minggu depan ulangan bab 1. Kedengaran suaranya Ibu? Kedengaran. Jadi minggu depan ulangan 1. Dan ini tugasnya nanti di Google Classroom ya. Oke. Sekarang karena waktunya juga sudah habis ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.